Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 20 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menyukai Jalan Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 23 yang ke-26. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah mataku senang dengan jalan-jalanku. Dan Mazmur 18 ayat 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kami sukai, namun di atas segala sesuatunya biarlah kami menyukai jalan Tuhan, karena jalan Tuhan adalah jalan yang membawa keselamatan, kebenaran, dan kepada kehidupan yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Menyukai jalan Tuhan, berbicara tentang 3 kata, menyukai dan jalan Tuhan. Kata menyukai adalah sebuah pilihan yang berangkat dari hati manusia. Dan suka itu yang sifat dasar manusia bisa berbeda satu dengan yang lain. Tentu kata suka menimbulkan rasa nyaman, kata suka menimbulkan sebuah kebahagiaan, dan kata suka juga adalah sebuah tindakan untuk memilih. Memilih mana yang aku pilih, dan dipastikan yang aku pilih adalah sesuatu yang aku sukai. Dalam kitab Amsal sebagai kitab kebijaksanaan, atau sebagai kitab yang membawa kita lebih dekat kepada Allah, maka ada banyak catatan-catatan dalam kitab Amsal. Ada beberapa penafsir memberikan tema tentang kitab Amsal, yaitu kalau kita tidak hati-hati dengan dunia ini, maka hidup ini adalah nikmat yang membawa sengsara. Dan ada banyak catatan tentang anggur. Anggur itu adalah penghancur masa depan. Dan inti dari kitab Amsal adalah bagaimana kita punya pengendalian diri di dalam Tuhan sendiri. Itu ada juga menjadi buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ke 23. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menyukai jalan Tuhan. Mari kita baca di dalam Amsal yang sudah kita lihat tadi, Amsal 23 ayat 26. Dikatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Kata anak di sini ada 2 tafsiran. Anak itu memang anak, usia anak, atau anak itu adalah setiap kita masing-masing. Tatkala kita di bawah hikmatnya Allah, kita di bawah sebagai otoritas tertinggi yaitu Tuhan sendiri, maka kita semuanya adalah anak. Kalau kita kemudian urai kepada ayat-ayat yang berikut, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarkanlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ayat 27 dikatakan, karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Ayat yang 27 adalah mengindikasikan sebuah cobaan yang sangat luar biasa bagi anak-anak yang berangkat puber, anak-anak yang berangkat kemudian dewasa. Maka khususnya anak laki-laki itu sangat tergoda dengan urusan dengan daya tarik wanita yang disebut sebagai wanita jalang. Perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Ayat 28, bahkan seperti penyamun yang menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Ini adalah bagian contoh daripada godaan manusia yang sangat banyak, dan godaan itu akan menyukakan hati manusia. Kalau dalam kitab Amsal ada banyak sebutan tentang anggur yang membuat orang mabuk. Tetapi kalau kita lihat di dalam bagian Alkitab lain, harta, tahta, wanita, 3 bagian ini menjadi bagian yang sangat luar biasa, di mana Tuhan Yesus pun dicobai dengan makanan, dengan jabatan, lalu kemudian dengan tunduk diberikan segala macam fasilitas. Seluruh kota ini akan menjadi milikmu kalau engkau tunduk kepadaku. Ini adalah cobaan. Dan banyak orang berdosa menyukai jalan yang seperti demikian. Di dalam suasana Natal ini, Kristus datang membuka jalan agar orang-orang berdosa yang telah mencari jalannya sendiri, menyukai jalannya sendiri, yang kita tahu dengan jelas Adam dan Hawa jatuh karena mencari jalannya sendiri. Kain membunuh Habel karena mencari jalannya sendiri. Orang mendirikan menara Babel karena mencari jalannya sendiri. Para raja, para penguasa membentuk segala macam sebuah kerajaan untuk terus diperbesar, diperlebar, menindas, membunuh, kemudian merampok, memperluas seluruh wilayah. Dia tidak peduli lagi dengan manusia, tapi dia hanya peduli menyukai dengan yang namanya itu kekuasaan. Maka kelompok ini menjadi orang yang menyukai jalannya sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalanku.
Yesus mengambil jalan yang sulit, yaitu dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mengambil jalan yang namanya itu Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Yesus mengambil jalan sampai kemudian mati di atas kayu salib, yaitu jalan kematian. Yesus mengambil jalan menanggung seluruh dosa manusia, jalan ketidakadilan. Perlakuan-perlakuan yang dikenakan, yang diperlakukan kepada Yesus adalah jalan ketidakadilan, jalan kematian, jalan pengkhianatan, jalan penyangkalan, jalan seorang diri tanpa siapapun yang menemaninya dan tidak ada seorang pun yang sanggup membantunya. Karena kesanggupan, kuasa, kemampuan hanya ada pada Kristus sendiri untuk menanggung seluruh dosa manusia. Yesus mengambil jalan agar kita hidup di dalam jalan Tuhan. Dengan demikian sampai titik ini sahabat seperjalanan, apa yang kita renungkan dalam suasana Natal ini? Jalan apa yang kita tempuh? Jalan apa yang kita lalui? Jalan apa yang kita pilih? Apakah jalan keberdosaan? Atau jalan dalam kehidupan lama? Jalan menjadi serupa dengan dunia ini? Atau kita menyukai jalan-jalan Tuhan? Mazmur 18 ayat 22, sebab aku mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Kata fasik adalah punya makna pemberontakan. Kata fasik adalah punya makna tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kata fasik berarti dia meniadakan Tuhan dalam hidupnya. Itu arti kata fasik. Dan meniadakan Allah berarti meniadakan juga jalan Allah yang sudah disediakan. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, adakah jalan-jalan hidup kita yang salah? Yang perlu kita kembali ke dalam jalan Tuhan. Kita menyukai jalan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita dibenarkan, dikuduskan. Kehidupan kita diubahkan. Kalau jalan hidup kita selama ini menyakiti orang lain, mari kita ubah, menyukai jalan Tuhan menjadi memberkati orang lain. Kalau jalan yang kita lalui selama ini adalah jalan yang suka tipu-tipu, bohong-bohong dan mengkhianati orang lain, maka jalan yang kita lalui sekarang adalah kita menyukai jalan Tuhan. Sebuah jalan di mana setiap kehidupan kita menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi jawaban di tengah pertanyaan orang yang terhimpit oleh kesusahan, yang terdera oleh berbagai macam badai masalah hidup. Dan kita dipanggil seperti Yohanes, aku bersuara, luruskanlah jalan untuk Tuhan dan bukan luruskanlah jalan untukku. Pada titik inilah kita akan menjadi orang-orang yang menyukai jalan Tuhan dan tidak mencari jalan-jalan pribadi dalam segala keberdosaan. Karena jalan pribadi, jalan keberdosaan adalah jalan menuju kebinasaan. Sementara menyukai jalan Tuhan adalah jalan menuju sebuah kehidupan, sekalipun jalannya sempit, sekalipun jalannya sulit. Tatkala orang berdosa bisa berbuat apapun untuk keberdosaannya, kita tidak bisa berbuat apapun. Kita hanya berbuat satu hal, bagaimana kita hidup di dalam jalan Tuhan, hanya melakukan perkara-perkara yang benar. Ekspresi melakukan perkara-perkara yang benar bisa dalam berbagai macam bentuk. Kita bisa melayani Tuhan dengan karunia masing-masing. Kita bisa memberikan persembahan hidup kita dengan karunia kita masing-masing. Karena setiap orang tidak ada yang sama dan Tuhan menghargai keberbedaan itu. Keberbedaan itulah yang kita persembahkan kepada Allah. Dan katakan dalam hidupmu dan hatimu, ya Tuhan, aku menyukai jalan Tuhan. Ya Tuhan, aku mau berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Biar hidup kami menyukai jalan Tuhan dan hidup dalam jalan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.